Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Tanda ketujuh keilahian Yesus Kristus, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Ini bisa kita baca di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Cukup panjang juga saudara, hampir sama dengan tanda ke-6. Ya, sebelumnya mari kita lihat arti kata-kata yang ada di dalam kejadian ini. Lazarus itu berasal dari Betania, saudara. Arti kata Lazarus adalah Allah menolong. Sedangkan Betania adalah rumah perjanjian, saudara. Tahukah saudara kapan perjanjian baru dimulai? Perjanjian baru bukan dimulai waktu Yesus lahir, tapi waktu Yesus mati. Yesus disalib, kemudian menyerahkan nyawa, mati, kemudian bangkit. Itulah saat perjanjian baru dimulai. Ya, ini memang masih ada hubungannya ya, antara Lazarus bangkit, kemudian tinggalnya di Betania, yang artinya rumah perjanjian. Nah, sekarang kita melihat cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, pada waktu itu Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Nah, mereka berkata begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, memang Yesus mengasihi Lazarus, juga Maria dan Marta. Ya, apa kata Yesus? Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, ini mirip dengan yang tanda ke-6 saudara. Waktu itu melalui orang buta yang lahir, Yesus menjawab kepada murid-muridnya, kenapa sampai begitu? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia orang yang buta sejak lahir. Itu tanda ke-6. Kalau sekarang mirip juga, akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini ada tambahan, anak Allah akan dimuliakan, saudara. Yesus maksudnya ya. Dan waktu mendengar berita itu, Yesus tidak langsung pergi ke tempat Lazarus, namun sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana Yesus berada. Nah, setelah 2 hari Yesus mengajak murid-muridnya ke Yudea, ke tempat Lazarus yang telah mati. Nah, waktu Yesus mengajak, Thomas bicara seperti ini. Thomas yang disebut Didimus mengatakan kepada teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Aneh juga ya. Mereka murid Yesus masih belum mengetahui siapa Yesus itu. Padahal sebelumnya sudah sering menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi sampai dengan saat itu masih belum mengerti. Nah, singkat cerita, Yesus tiba di tempat Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di dalam kubur. Di situ terdapat banyak orang Yahudi yang menghibur Maria dan Marta karena kematian Lazarus. Nah, Marta menemui Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah, kalau kita lihat kalimat pertama adalah ekspresi penyesalan, kenapa Tuhan kok terlambat datang gitu ya. Namun kalimat kedua adalah kalimat keyakinan seorang Marta bahwa Yesus bisa minta apa saja kepada Allah. Namun ketika Yesus mengatakan Lazarus akan bangkit,
Marta hanya memahami Lazarus akan bangkit pada akhir zaman, sehingga Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yesus berkata kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah." Nah, ini sudah menyatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah, saudara. Nah, ketika Marta memberitahu kalau ada Yesus kepada Maria, maka reaksi Maria pertama-tama ya mirip dengan Marta lah. Ada ketidakpercayaan. Sehingga Yesus kembali menegaskan dengan berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Singkat cerita, Yesus memanggil Lazarus keluar dan Lazarus bangkit kembali, saudara. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah kebangkitan dan hidup, saudara. Percayalah kepadanya. Dia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, penebus kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.